Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agama Ramadan. Eh, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana melakukan analisis terkait manajemen proyek dan tahapan inisiasi dalam memulai sebuah proyek, terutama di bidang mekanikal. Oke, yang pertama untuk bagaimana sih melakukan analisis terkait manajemen proyek itu. Jadi untuk analisa ini itu ada 5 metode. Yang pertama itu adalah net present value analysis. Nah, itu adalah nilai penghasilan bersih dari present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Jadi keputusan investasinya ini itu ditentukan dari nilai NPV. Nah, NPV lebih dari 0 itu usulan investasi diterima, NPV kurang dari 0 itu usulan investasinya ditolak. Dan kedua ini adalah Net Equivalent Uniform Annual atau Net EUA. Nah, Net EUA ini adalah nilai penghasilan bersih dari annual worth atau nilai tahunan, di mana aliran kas masuk dikurangi dengan aliran kas keluar. Nah, di sini kalau kriterianya itu adalah Net EUA kurang dari 0 itu dianggap tidak layak, sedangkan Net EUA yang lebih dari 0 itu dianggap layak. Dan yang ketiga ada Internet Rate of Return. Jadi IRR ini adalah tingkat diskonto atau suku bunga yang membuat besarnya aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar. Nah, artinya ini berapakah suku bunga yang dapat menyebabkan besar aliran kas masuk sama dengan aliran kas keluar. Jadi keputusan investasinya itu IRR lebih besar sama dengan dari MARR, itu proyeknya layak. Sedangkan untuk IRR kurang dari FARR itu proyeknya tidak layak. Nah, yang keempat ada incremental analysis. Nah, analisis incremental ini digunakan dalam mengambil keputusan untuk menentukan salah satu pilihan terbaik dari beberapa alternatif proyek. Dalam hal ini ada hanya satu alternatif yang harus dipilih, yang menyebabkan alternatif lainnya tidak dipilih. Nah, masalah pengambilan keputusan pada metode NPV, Net EUA dan IRR dapat diatasi dengan menggunakan analisis incremental ini. Nah, yang kelima dan terakhir itu adalah payback period analysis. Nah, payback period ini digunakan untuk menganalisis seberapa lama modal investasi akan kembali. Semakin pendek jangka waktu kembalinya, investasi semakin baik. Nah, kriteria pengambilan keputusan ya, jadi PBP atau payback period lebih besar dari waktu preferensi, itu investasi tidak layak. Sedangkan PBP lebih kecil dari waktu preferensi, itu dianggap investasi layak. Jadi 5 metode. Dan untuk tahapan inisiasi dalam sebuah proyek, jadi itu tahapan inisiasi proyek itu adalah tahap awal suatu proyek yang akan dimulai. Pada tahap ini, tim proyek akan mendefinisikan gambar proyek secara global. Jadi gambaran global proyek ini meliputi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi lainnya. Jadi tujuan tahapan inisiasi ini untuk menentukan tujuan. Yang pertama itu menentukan tujuan proyek secara rinci. Nah, jika gambaran global sudah ada, maka tim proyek bisa menentukan tujuan-tujuan kecil yang harus dicapai untuk menunjang tujuan proyek secara keseluruhan. Yang kedua ini mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu proyek. Jadi menentukan ruang lingkup proyek, jadwal, kebutuhan sumber daya, asumsi proyek, dan batasan untuk dijadikan acuan dalam perencanaan manajemen proyek. Dan yang ketiga ini menentukan kriteria keberhasilan proyek. Jadi kita harus mempersiapkan dokumen project charter atau dokumen definisi proyek, dan juga dokumen stakeholder. Jadi seperti itu untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.